AdSense saya pernah sampai 3,5 juta itu ya mungkin dulu. Tapi kemudian hilang begitu saja karena konten digunakan ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini Nurizal Musaroti, dan kali ini setnya saya bikin di ruang tamu ini ya, di luar. Mudah-mudahan teman-teman suka. Oke. Kali ini saya akan cerita sedikit teman-teman pengalaman saya di dunia per-YouTubean ya. Saya di dunia YouTube itu mengalami monet, juga pernah mengalami dismonet. Teman-teman pasti yang bergelut di dunia YouTube pasti paham dengan maksud saya ini. Jadi di awal teman-teman, kita pasti ingin sesuatu yang instan. Apalagi kalau kita YouTuber desa ya. Karena kita melihat panutan kita itu orang-orang YouTuber yang ada di kota, di mana kan editannya bagus, dan kita ingin seperti mereka. Ingin seperti mereka dengan cara yang instan karena kita memiliki alat seadanya. Dengan keterbatasan kita itu, akhirnya kita biasanya mengambil bypass jalan pintas dengan cara re-upload, kemudian potong-potong sembarangan dengan nggak tahu persyaratannya di awal. Akhirnya apa? Cepet sih sebenarnya, cepet kita mendapatkan jam tayang, cepet kita mendapatkan subscriber, tetapi pas pengajuan monetisasi kita ditolak. Dan itu sungguh sakit ya teman-teman, karena walaupun kita re-upload ya, re-upload itu kan juga membutuhkan waktu ya teman-teman. Jujur saya sekitar 4 tahun yang lalu itu juga begadang ya teman-teman. Walaupun cuma potong-potong gitu ya, itu begadang, dan YouTube tidak menerima itu karena dianggap konten yang digunakan ulang. Kemudian saya terus coba, saya hapus satu-satu video, saya hapus, kemudian saya ajukan lagi. Kan kalau yang teman-teman pernah mengalami ini ya pasti tahu, kalau kita diberikan peringatan konten digunakan ulang, kita diberikan tenggang waktu selama 30 hari untuk mengajukan permohonan monetisasi kembali. Saya lakukan penghapusan yang menurut saya konten digunakan ulang, kemudian saya ajukan kembali dan masih dengan peringatan yang sama berkali-kali seperti itu. Akhirnya pada puncaknya channel saya di-banned teman-teman. Channel saya di-banned, dan itu saya biarkan, nggak saya apa-apain selama mungkin hampir 1 tahun. Kemudian saya coba untuk banding teman-teman. Saya coba beranikan untuk banding. Saya melihat review sana-sini ya tentang cara banding di YouTube. Saya akhirnya coba, kemudian banding saya lolos. Ini banding saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurizal Musaroti. Saya adalah pemilik dari channel Sing Penting Ngaji dengan URL berikut ini. Ya, saya ingin mengajukan banding atas keputusan peninjau YouTube yang mana YouTube saya dikatakan menggunakan konten yang digunakan ulang. Oke, ini adalah cara saya memproduksi video saya. Mohon untuk dilihat. Cara saya memproduksi sebuah video adalah, pertama saya menentukan judul. Kemudian setelah saya bisa menentukan judul yang tepat, saya mencari informasi pentingnya saja di internet. Misal untuk yang terakhir kali saya adalah mengapa waliullah itu penting. Saya cari di sini kenapa waliullah dicintai banyak orang. Begitu. Kemudian ketika saya mendapatkan poin pentingnya, saya pindah ke catatan HP saya. Saya pindah ke sini. Jadi saya pindah yang penting-penting saja. Kemudian saya berikan komentar-komentar saya terhadap poin-poin penting yang sudah saya dapatkan. Nah, apakah ini merupakan konten yang digunakan ulang? Bukankah ini karya asli saya? Nah, kemudian untuk video dan juga gambarnya sendiri. Gambarnya saya ambil dari internet. Memang saya ambil dari internet, tapi saya ambil dari Google. Kemudian saya pindahkan gambar-gambar dari Google, dari Pinterest.
saya pindahkan ke KineMaster. Nah, di sini saya edit kembali, saya kasih efek, saya kasih voice over, suara saya sendiri, bukan suara AI. Apakah pendapat saya, apakah editan saya, ini bukankah termasuk karya saya pribadi? Komentar saya terhadap poin-poin penting yang saya ambil dari internet, apakah itu bukan karya asli dari saya? Mohon untuk dijadikan pertimbangan. Nah, saya mengeditnya di sini, coba lihat. Nah, saya mengedit sedemikian rupa panjangnya. Nah, ini ada berapa layer. Nah, ini saya mengeditnya, bukan karya orang. Nah, sekarang marilah kita tinjau larangan dari pihak YouTube. Milik saya adalah konten yang digunakan ulang. Di sini larangannya tertulis video singkat yang Anda kompilasi dari situs media sosial lain. Nah, milik saya memang video singkat, ada sebagian dari video saya ini video singkat dari media sosial lain, tetapi saya beri narasi. Nah, ini kan menjadi berbeda. Saya berikan komentar pendapat saya atas video singkat ini. Ada pendapat saya di sini. Apakah pendapat saya ini bukan kreativitas saya? Apakah tidak dihargai oleh YouTube? Kemudian yang kedua, koleksi lagu. Oh, bukan. Kalau koleksi lagu milik saya ini semuanya dari YouTube Audio Library. Boleh dicek nanti oleh peninjau. Kemudian yang ketiga, klip yang menampilkan berbagai momen dari acara favorit Anda diedit menjadi satu dengan sedikit atau tanpa narasi. Nah, perlu digarisbawahi, sedikit atau tanpa narasi. Milik saya ini ada narasinya dan bukan sedikit. Narasi saya ini panjang sekali. 3 menit, apakah itu bukan waktu yang panjang untuk saya menyampaikan informasi, pendapat saya? Beberapa poin pentingnya saya dapatkan dari internet. Kemudian komentar dari saya sendiri, komentarnya lebih panjang otomatis dari poin pentingnya. Kemudian yang keempat, larangan dari pihak YouTube, konten yang diupload berkali-kali oleh kreator lain. Tidak mungkin diupload berkali-kali oleh kreator lain karena saya memproduksi konten saya sendiri dan itu merupakan komentar saya atas poin penting yang sudah saya dapatkan. Boleh dicek di video yang paling banyak ditonton dan video yang awal terbaru yang sudah saya upload. Yang keempat, promosi konten orang lain. Ini jelas tidak. Saya tidak mempromosikan konten orang lain sama sekali. Itulah tinjauan banding yang saya ajukan. Mohon untuk ditinjau kembali pihak YouTube. Mohon untuk lebih bijak atas kreativitas orang lain. YouTube sendiri yang mengatakan bahwa berkreasi itu mahal. Jadi mohon untuk ditinjau kembali. Ini suara asli saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu video banding saya. Jadi pada intinya di video itu saya menunjukkan bagaimana cara saya mendapatkan informasi, bagaimana cara saya memproduksi video saya. Dan ketika monetisasi saya mendapatkan AdSense sampai 3,5 juta dengan view yang sampai 350 ribuan waktu itu. Kemudian terkena dismonet kembali karena konten digunakan ulang. Akhirnya karena 3,5 juta ini ya teman-teman, itu kan apa istilahnya ya, ditransfer ke rekening AdSense kita itu saya kurang tahu pastinya. Tetapi ada tanggal tertentu. Nah, sebelum tanggal itu uang saya habis, AdSense saya itu habis perlahan teman-teman sampai 0 rupiah. Dan di situ ya sangat disayangkan ya, karena kita kan di awal gitu melihat angka yang 3 juta itu kan seneng ya teman-teman ya, seneng sekali pastinya. Dimana kan itu tujuan kita awal-awal nge-YouTube itu pasti itu. Nah, inilah cerita saya teman-teman. Jadi poin pentingnya adalah teman-teman, ketika teman-teman baru memulai YouTube, teman-teman juga harus tahu dulu nih apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan di YouTube itu sendiri. Karena kalau tidak, usaha teman-teman berbulan-bulan atau mungkin ada yang begadang itu akan sia-sia dan
walaupun itu juga bisa dianggap pembelajaran, kita harus banyak belajar, tapi dengan menonton video ini teman-teman kan jadi tahu lebih gitu ya. Harapannya teman-teman bisa lebih cepat monetisasi dengan lebih banyak belajar. Itu saja sharing saya teman-teman. Mudah-mudahan sharing yang sedikit ini bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.